Oke, selamat siang Pak. Ini untuk update pengerjaan unit Suzuki Swift nggih. Lancar pengerjaan servis pakai Januari dan juga pengecekan keseluruhan ya, dengan kendala kecepatan tinggi terasa goyang ya Pak. Nah itu untuk tune up dan juga karbon sudah kami lakukan. Nah, untuk kondisinya untuk bagian lampu-lampu nih Pak, tadi sudah kami cek. Untuk lampu utama, ini lampu kota nih, ini lampu utama jauh dekatnya nyala. Untuk lampu fog lamp, nah ini Pak, untuk yang bagian kiri punya panjenengan ini mati tadi Pak. Ini kita coba pakai punya kami. Nah ini nyala nggih. Ini memang lampunya yang bermasalah Pak, bukan dari kabel ataupun elektrikal yang lain Pak. Lalu untuk bagian lampu utama, hazard, lampu interior dan juga power window ini kondisinya normal Pak. Hanya untuk wiper nanti akan kami ganti nggih, untuk kondisinya kurang bersih. Lalu untuk filtrasi, kondisinya hanya kotor biasa Pak. Untuk ini bisa dibersihkan dulu. Untuk klakson juga nyala. Lalu untuk oli mesin sudah diganti ya, pakai mobil super 240. Untuk kondisi minyak rem, nah ini minyak remnya kotor ya Pak. Nah, yang mengindikasikan apabila master rem panjenengan itu sudah ada tanda-tanda mengalami permasalahan. Dan biasanya karena jalurnya kotor sehingga bisa mampet dan juga bisa menyebabkan rem blong. Cuma jika kondisinya belum jenengan rasakan, jadi masih bisa dipakai terlebih dahulu Pak. Lalu untuk bagian lain Pak, untuk air washer nanti akan kami isi ulang ya. Untuk kondisi fanbelnya dua-duanya masih oke semua Pak. Untuk air radiator masih cukup, nanti akan kami bantu tambahkan untuk bagian tandon ya Pak, atau tampungannya. Lalu untuk kondisi filter udara ini masih cukup oke Pak, masih bisa dibersihkan lagi. Untuk kondisi busi juga masih bagus, bersih ya Pak, bersih semua. Lalu untuk kebocoran oli, mobil panjenengan itu aman, tidak ada bocoran oli. Untuk kondisi koilnya masih oke semua Pak, masih bisa dipakai. Untuk throttle body, motor fan itu lagi nyala semua, engine mounting juga masih bagus. Untuk oli transmisi, mobil panjenengan tidak kami temukan di mana sih Pak. Sarannya mungkin per 20.000 km ya, atau 4 kali ganti oli mesin, sekali ganti oli transmisi. Itu jadi satu sama gardennya ya Pak, karena penggerak depan. Lalu untuk filter oli sudah diganti sebelumnya. Untuk akinya pakai aki kering, itu untuk kondisinya masih bagus. Lalu untuk kondisi akinya juga masih oke. Kita pindah bagian pengereman ya, dan juga kaki Pak. Untuk pengereman bagian depan itu kondisinya bagus semua, tidak ada catatan. Untuk distrik masih oke, kampas rem masih cukup bagus, kaliper aman, tidak ada yang macet, boot juga masih aman, tidak ada yang sobek. Lalu untuk bagian kaki juga ada dari busing lower arm Pak. Nah ini kita ada jebol ya, mungkin juga bisa menimbulkan terjadinya ketidakstabilan saat di kecepatan tinggi juga. Dan juga untuk kondisi link stabil, nah ini lemah Pak. Oke Pak, untuk bagian depan kita pindah ke bagian belakang. Untuk komponen rem bagian belakang ini bagus semua Pak, kampasnya tebel. Untuk tromolnya juga masih oke, hanya untuk wheel silinder. Nah ini untuk wheel silindernya ini udah ada tanda-tanda rempes ya Pak ya, rempes dulu, belum yang bocor parah. Cuma kalau kondisinya seperti ini biasanya nanti akan mempengaruhi dari kapasitas minyak rem panjenengan. Jika nanti bocor pasti minyak remnya akan lama-lama turun seperti itu. Jadi sarannya bisa dikontrol setiap pagi apakah minyak remnya batas maksimal atau bukan. Nah, jika mau diganti, sarannya sekalian untuk
masternya bagian atas Pak. Jadi agar saat pembladingan tidak terjadi kendala. Dan di bagian belakang kanan ya Pak. Untuk bagian belakang kiri kondisi juga sama, oke semua. Untuk wheel silinder ini nggak separah yang kanan ya Pak, beda. Nah, yang kanan cukup parah, kondisinya masih aman semua. Kita pindah bagian depan kiri. Kondisi kampasnya juga masih cukup tebal Pak. Untuk kondisi kalipernya nih masih bersih. Untuk kondisi situ masih oke. Untuk sport dan lainnya masih cukup oke Pak. Ya, sama seperti yang sebelah depan kanan. Untuk bushing lower arm bagian sini juga udah mulai jebol ya Pak. Dan juga untuk neck stabil ini oblak. Dan untuk kondisi ban ya Pak, kita mulai dari bagian depan kiri ya. Ini untuk umurnya atau tahun produksinya di tahun 2022 sudah kurang lebih 4 tahun ya Pak. Jadi untuk kondisi bannya memang sudah tidak rekomen untuk dikendarai dalam jarak jauh. Biasanya sudah terjadi penggatasan pada area permukaan ban ini. Untuk kondisinya sendiri ini untuk ketebalannya ini cukup tipis ya Pak. Nah ini tinggal sedikit lagi sudah mencapai batas maksimal untuk permukaan ban. Jadi sarannya jika memang mau dipakai jarak jauh lagi bisa dilakukan penggantian. Kita pindah bagian depan kanan. Nah, untuk kondisi depan kanan ini sama tahun 2022 nih. Untuk kondisinya juga kurang lebih sama Pak. Untuk tipisnya ini sudah mulai terangkat, sedikit lagi sudah mencapai batas maksimal untuk batas amannya. Dan kondisinya juga mulai ke atas ada area permukaan. Nah, untuk bagian belakang. Di bagian belakang sama nih, tahun 2022 juga, cuma untuk kondisinya berbeda. Untuk yang belakang ini masih cukup tebal, kondisinya juga masih cukup bagus Pak. Itu yang bagian belakang kiri ini juga sama nih, 2022 juga. Tapi untuk kondisinya masih cukup oke. Nah, tapi untuk berkendara dalam jarak jauh saran kami tetap dilakukan di empat-empatnya Pak, agar lebih aman lagi. Kenapa yang depan lebih cepat aus? Karena mobil penggerak depan itu kerjanya 2 kali Pak. Selain dia menjadi penggerak utama, dia juga membelok juga nih. Jadi tingkat keausannya biasanya merata dari mulai sini sampai bagian dalam. Ini gue ya Pak. Sekian untuk video laporan panjenengan. Terima kasih, selamat sore.